Halo, balik lagi sama kuliah. Kali ini aku akan ajak kalian mengenal lebih jauh tentang ENOS dan bagaimana sistem yang bekerja di baliknya. Mulai dari perancangan hardware, software, integrasi, pengambilan data, hingga pembuatan 3D. Yuk ikuti terus! Pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana sistem ENOS digunakan untuk menganalisis aroma sebuah coklat, dan proyek kami menggabungkan sensor gas, mikrokontroler Arduino, backend RAS, dan GUI Kitty Python untuk memantau respon sensor secara real time. Untuk struktur programnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemrograman hardware dan pemrograman software. Untuk pemrograman hardware menggunakan Arduino IDE, di mana pada program hardware ini adalah tempat untuk mengatur logika nyala dan matinya dari hardware, serta waktu sampling, dan juga untuk pengiriman data ke backend RAS via Wi-Fi. Untuk struktur pemrograman software dibagi lagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Pada front end, di sini menggunakan Python untuk GUI, di mana pada GUI ini memiliki fungsi utama untuk menampilkan grafik dari data yang telah diterima oleh backend RAS. Pada GUI ini juga terdapat tombol untuk connect dan disconnect untuk port COM, lalu tombol untuk start, stop, dan reset, dan juga untuk export dalam format CSV, JSON, dan PS input. Lalu untuk backend sendiri di sini menggunakan RAS, di mana backend ini adalah inti dari sistem yang kita buat. Backend RAS ini menjadi tempat untuk pemrosesan dan eksekusi dari perintah-perintah yang dikirimkan oleh GUI via HTTP API, dan juga menjadi tempat untuk menerima dan menyimpan data yang dikirim dari hardware via Wi-Fi, dan juga backend RAS ini dihubungkan pada database InfluxDB dan EdgeImpulse untuk penguploadan data via lokal. Kami melakukan pengambilan data dengan total 4 merek coklat yang berbeda. Masing-masing merek coklat yang kami sampel yakni 5 kali dengan durasi setiap pengambilan sampel yakni 5 menit. Total waktu yang diperlukan dalam pengambilan data yakni 100 menit. Berikut merupakan data yang dihasilkan sebelum penambahan pompa dan setelah penambahan pompa. Dapat dilihat bahwa grafik sebelum penambahan pompa menghasilkan grafik sinusoidal, sementara grafik setelah penambahan pompa menghasilkan grafik step. Kami menggunakan software SolidWorks untuk melakukan perancangan 3D yang kami lakukan. Dapat dilihat dari perancangan 3D kami, dapat diamati terdapat beberapa komponen seperti Arduino, motor shield, motor servo, buck converter, power supply unit, chamber, sensor, fan di bagian bawah, terdapat 2 pompa, dan lubang untuk fan di bagian bawah. Untuk pengalaman menggunakan RAS sendiri agak susah pada awalnya karena masih baru dan memang kurang familiar. Tapi untuk eksekusinya sejauh ini lebih cepat dan lebih efisien dari yang lain. Mantap.